Oke, baik Bapak Ibu, materi kita yang selanjutnya adalah penguatan numerasi dengan Math Progress ya. Jadi ini adalah integrasi dari AI berikutnya untuk penguatan program numerasi Bapak Ibu di sekolah masing-masing ya. Matematika itu punya masalah ya. Sebagai guru ya, kita punya beberapa hal. Misal satu, lack time of timely coaching. Jadi waktunya memang kita nggak mungkin dong ketemu dengan siswa lama gitu. Kita paling ketemunya juga di kelas gitu ya. Dan juga time consuming gitu ya. Time consuming itu ketika pembelajaran matematika itu pasti butuh waktu yang tidak sebentar ya. Dan apalagi kalau kita mengukur kemampuan menghitung seseorang gitu, siswa kita. Bagaimana ya dengan memberikan soal-soal gitu kan. Tapi apa iya kita dengan memberikan soal seperti itu kita bisa mengukur dengan tepat. Jadi masalah-masalah inilah yang coba ditanggulangi atau ditangani dengan fitur Math Progress atau Math Coach ya. Ini tadi sudah kita sudah bicarakan di modul sebelumnya. Ini masuk di foundational skill ya. Kemampuan berhitung itu ada di kemampuan basic, kemampuan dasar yang harus dimiliki oleh muridnya kita, Bapak Ibu ya. Kalau muridnya kita nggak bisa berhitung, waduh susah banget itu nanti di masa depannya mereka, Bapak Ibu ya. Karena semua butuh berhitung, Bapak Ibu ya. Baik, saya percepat saja di sini ya. Nah, kalau Learning Accelerator sendiri itu ada banyak hal ya Bapak Ibu yang bisa dicari di Microsoft gitu. Saya nggak perpanjang di sini. Khusus matematika ini Bapak Ibu bisa gunakan di OneNote, di Word, di Quiz Generator di Microsoft Form ya. Jadi bisa juga di situ. Atau Teams for Education di Microsoft Teams itu juga terintegrasi di situ. Di Windows ya, ada MathCode Standalone Bapak Ibu bisa gunakan. Dan ini juga ada math tutoring dengan menggunakan Copilot ya. Itu keren sekali Bapak Ibu. Oke, next. Kemampuan matematika ini didukung oleh convolutional LLM ya dengan P315 Slim. Apa sih ini? Nah, ini dapurnya Math Progress ya. Ini menggunakan Math Engine Intelligence yang semuanya itu diatur untuk mengajar matematika secara natural ya. Jadi kita bisa menghadirkan tutor pribadi untuk muridnya kita kapanpun dan dimanapun gitu. Microsoft bekerjasama dengan Khan Academy ya, jadi di mana ini bisa providing free access to Khan Academy. Kalau Bapak Ibu pernah membaca tentang Khan Academy, maka akunnya Bapak Ibu akan bisa digunakan untuk mengakses materi-materi di Khan Academy secara gratis gitu ya. Oke, saya lanjut. Saya mau kenalkan dulu, jadi Math Learning Tools-nya Microsoft itu ada di 3 tempat Bapak Ibu ya. Di OneNote, itu juga sudah ada di lisensinya Bapak Ibu, di Microsoft Word, dan di Microsoft Form. Ya, kita coba lihat satu. Di OneNote, itu Microsoft akan bisa merekam atau merecognize ya, ketika Bapak Ibu misal menggunakan tablet, gitu ya, coret-coret di tablet, membuat persamaan, maka Microsoft akan bisa membantu menyelesaikan persamaan ini gimana sih, termasuk diberikan cara pengerjaannya. Ya, seperti ini, lihat nih. Nah, ini ada di OneNote Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu mau coba gunakan silahkan. OneNote ini di browser di Microsoft Teams sudah ada. Kalau mau dicoba di tablet atau di handphone Bapak Ibu berarti harus download OneNote ya. Next. Oke. Nah, ini di OneNote juga ada yang namanya equation tools ya, di mana Bapak Ibu bisa menulis equation di situ seperti ini ya. Di Microsoft Word, Bapak Ibu juga sudah kenal ya, bahwa Microsoft Word itu pasti punya Microsoft Equation dong. Ya, untuk Bapak Ibu guru matematika ini, untuk membuat formula-formula gitu ya, melalui apa yang di equation yang ada di Microsoft Word-nya. Bapak Ibu pengguna ini juga pasti sudah bisa menggunakan. Nah, di Microsoft Form juga sama, Bapak Ibu bisa menggunakan Microsoft Form untuk membuat soal matematika. Ya, ini sudah dilengkapi built-in equation yang ada di Microsoft Form yang Bapak bisa gunakan, langsung tulis di situ gitu ya. Oke, nah sekarang kita masuk ke versi AI dari Math Progress. Ini ada di mana? Ini ada di Microsoft Teams.
masuknya di penugasan, Teams assignment ya. Coba kita lihat. Keuntungannya adalah sebagai guru ya pasti akan kita save time ya, dan kita juga punya insight, kita bisa tahu siswanya kita itu seberapa pintar di dalam berhitung atau dalam numerasi, kemampuan numerasi mereka gitu ya. Sebagai siswa, ini keuntungannya adalah mereka bisa punya yang namanya real time coaching. Mereka punya guru matematika yang bisa diandalkan setiap saat gitu ya. Ya, ini guru matematika bisa sedikit bersantai nih karena sudah bisa melengkapi muridnya dengan coach pribadi ya di handphonenya mereka gitu. Langkah kerjanya seperti ini, Bapak Ibu ya. Jadi guru membuat penugasan, siswa mengerjakan penugasan, gurunya mereview penugasan tadi, dan lalu kita bisa cek insight atau gambaran dari math progress ini. Nah, contoh Bapak Ibu ya. Kita bisa pilih ya grade-nya, kita bisa pilih mau ngajarin mereka tentang apa. Nah, maka sekarang akan muncul beberapa soal-soal yang mereka bisa kerjakan. Seperti ini Bapak Ibu ya. Kalau sudah, nah seperti ini ya, jadi kita bisa pilih berapa soal nih yang harus mereka kerjakan gitu ya. Lalu kita klik next. Nah, sekarang di penugasan mereka ini sudah ada beberapa soal yang harus mereka kerjakan. Kita bisa customize ya Bapak Ibu ya, ini aturan Bapak Ibu optional ya, bisa diatur, bisa tidak. Nah, selanjutnya Bapak Ibu ketika kita mulai klik penugasan, Bapak Ibu mungkin merasa, oh jangan, saya nggak mau ngajar yang ini, saya mau ngajar materi yang lain aja terkait matematika yang lain. Bisa, Bapak Ibu tinggal pilih aja nanti di apa misal mau buat ngajar ini apa sih? Persamaan ya. Ini Bapak Ibu bisa gunakan, langsung dicoba. Ada nanti akan ada soal-soal berikutnya yang muncul yang bisa Bapak Ibu pilih gitu ya untuk mengerjakan soal. Nah, ini misal seperti ini. Jadi biasanya siswa itu akan kemungkinan menjawab pertanyaan yang salah gitu ya. Jadi mereka ada masalah-masalah yang coba diidentifikasi oleh sistem ini, sehingga kita bisa tahu gitu ya. Seperti ini Bapak Ibu. Oke, nah di tampilan siswa mereka juga bisa tahu bahwa you work for this assignment. Artinya mereka sedang mengerjakan 1 sampai 4, ada 4 pertanyaan, mereka baru mengerjakan 1 gitu. Ini juga sudah dilengkapi dengan equation dasar ya, sehingga mereka bisa menjawab pertanyaan melalui langsung dari aplikasinya mereka. Nah, ini Bapak Ibu. Sekarang ketika kita sebagai guru, educator, kita bisa melihat seberapa bisa mereka dalam mengerjakan soal yang kita berikan, Bapak Ibu. Ingat ya Bapak Ibu, tadi kita tidak membuat soalnya sendiri ya, karena semua sudah dibuat oleh AI. Bapak Ibu tinggal assigning aja, dan kita bisa track salahnya dia ada di mana, benarnya dia ada di mana, berapa persen. Kalau kita rutin menugaskan ini kepada siswa, dan dia juga bisa belajar, nanti kita bisa lihat grafik di insight-nya, apakah dia naik atau turun, atau stagnan, atau cenderung turun gitu ya. Makin makin pusing dia sama berhitung gitu. Jadi ini memang benar-benar perlu dicoba Bapak Ibu ya. Jadi math progress ini belajar ya about the student mistake from their incorrect answers. Jadi mereka itu tahu siswa ini kok sering salah di bagian ini. Maka dia akan mencoba meramu soal-soal yang berikutnya, mencari titik lemah dari murid tersebut ya Bapak Ibu ya. Seperti ini. These mistakes are indicators of the math misconception that the students has shown. Nah, ini. Jadi kesalahan-kesalahan ini adalah miskonsepsi muridnya Bapak Ibu gitu ya. Bisa coba dipelajari oleh si AI. Jadi nanti mereka akan memberikan rekomendasi-rekomendasi, mereka akan memberikan pelatihan-pelatihan yang kita bisa berikan. Makin banyak dipakai oleh guru matematika ya, ini akan makin pintar dia, makin mengenal muridnya gitu ya. Saat ini masih dalam private preview, sehingga Bapak Ibu di sekolah kalau sudah punya Microsoft 365, Bapak Ibu belum muncul di situ, maka ini perlu didaftarkan dulu di Math Progress Courses seperti ini ya. Bisa diklik di sini di alamat yang berikutnya. Nanti dimasukkan akunnya,
Bapak Ibu akan punya akses menuju ke Math Progress, ya. Akunnya Bapak Ibu bisa jadi saat ini belum ada, maka Bapak Ibu harus klik ini, supaya bisa mencoba ini di private preview, gitu, ya. Sekarang kita masuk yang kedua, Bapak Ibu, namanya Math Coach. Ini pelatihnya. Pelatihnya ya, karena tadi kan, progres, kita mencari tahu progresnya mereka. Sekarang kita menyediakan coach-nya mereka. Nah, seperti ini. Ada pelatihan gitu ya, ada linear persamaan linear gitu ya, misalnya dengan berbagai macam masalah yang ada. Ini guru matematika pasti suka ini ya. Contoh seperti ini Bapak Ibu, jadi ada multimodal input yang mereka bisa lakukan gitu ya, misal dengan foto, mereka tulis di kertas, kita foto, atau mereka bisa coret-coret ya, kalau mereka menggunakan tablet atau handphone masa kini itu sudah bisa dicoret-coret ya, atau bisa langsung ngetik di ininya, di aplikasinya gitu ya. Nah, ketika konteks coaching itu sudah disediakan juga instruction berdasarkan kesalahan-kesalahan mereka. Si AI ini, Bapak Ibu, itu bisa mengidentifikasi masalahnya mereka, miskonsepsinya mereka itu ada di mana. Sehingga mereka memberikan pencerahan, mereka memberikan, saya sebut mereka ya, karena kan ini AI-nya ini saya nggak tahu ada berapa orang di situ ya. Bisa jadi tim gerombolan AI gitu. Ini Bapak Ibu ya, ini keren sekali sih. Ya, guru matematika bisa santai sambil kipas-kipas ya, karena semua sudah disediakan sama AI. Kita tinggal tugasi aja gitu ya, ambil pengembangan diri, menguasai aplikasi-aplikasi misalnya. Nah, ini adaptive problem grounded in mistake tracking. Si AI ini akan mencoba tracking kesalahan-kesalahan dari muridnya Bapak Ibu, sehingga mereka bisa memberikan solution ya, problem. Mereka adaptif, bisa tahu gitu ya. Ini juga diberikan adaptive practice dengan real world scenarios. Jadi ada contoh misal dalam dunia nyata. Karena kesalahannya murid itu kadang-kadang mereka bisa di kertas, tapi ketika implementasi dalam dunia nyata mereka agak bingung gitu. Maka si Math Progress ini, itu gambarannya seperti itu ya, gurunya ya. Itu mereka bisa mendesain real world scenario atau kasus studi kasus dalam dunia nyata gitu yang bisa di ini apa, coba oleh mereka gitu ya. Oke, saya rasa itu Bapak Ibu ya yang saya sampaikan untuk Math Progress, silahkan dicoba Bapak Ibu ya.